untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia mengundang beragam respons di kalangan warga Gaza, kata Mea Francisca, Ketua Tim Emergency Medical Team, EMT, ke-8 Mercy Indonesia yang bertugas di Gaza. Ada yang menolak dan ada juga sebenarnya yang menerima pendapat untuk evakuasi tersebut. Kata Mea pada acara, talk show problematika evakuasi warga Gaza ke Indonesia, yang diselenggarakan oleh Mercy dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, di Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Menurut Mea, yang baru saja kembali dari Gaza bersama anggota tim medis lainnya, masyarakat Gaza yang antusias menerima wacana itu umumnya berpendidikan tinggi, termasuk mahasiswa kedokteran. Tapi itu bisa kita kategorikan hanya sekitar 5 atau 10%, katanya. Sementara masyarakat Gaza yang berusia produktif justru sebaliknya. Mereka menyayangkan jika Indonesia benar-benar mengevakuasi warga Gaza, kata Mea. Mereka sangat kecewa dengan Indonesia karena mereka merasa ini adalah tanah mereka, ucapnya. Namun, mereka bisa menerima jika evakuasi ke Indonesia karena alasan medis dan Israel harus menjamin bahwa mereka bisa kembali ke Gaza. Harus ada jaminan hitam di atas putih. Israel yang memberikan jaminan bahwa warga Gaza bisa kembali masuk ke wilayah kantong itu, kata Mea. Menurut Mea, isu evakuasi warga Gaza ke Indonesia sempat membuat masyarakat Gaza khawatir, karena mereka beranggapan sudah tidak ada lagi dukungan dari masyarakat Indonesia. Dia menambahkan bahwa dukungan warga Indonesia, terutama di media sosial, secara tidak langsung telah memberikan harapan bagi warga Palestina di Gaza. Pemerintah, kata Mea, sebaiknya juga melibatkan tim-tim relawan kemanusiaan Indonesia untuk mendiskusikan langkah yang diperlukan jika rencana evakuasi itu benar-benar dilakukan. Terima kasih. Saya mendapatkan informasi juga dari Mercy tadi bahwa bersama kita hari ini telah hadir relawan Mercy yang baru saja pulang dari Gaza, Dr. Mea. Mohon berkenan untuk memberikan sedikit komentarnya terkait situasi di Gaza saat ini dan mungkin juga bisa memberikan pendapat atas diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ditodong juga ya. Ya, alhamdulillah dari Mercy mengirimkan kami tim 8 sampai sekitar 2 bulan, hampir sekitar 2 bulan kami berada di Gaza dari tanggal 1, berangkat tanggal 1, kemudian tanggal 4 masuk sampai tanggal 22 kami keluar dari Gaza. Tepatnya pada kami juga sempat menikmati indahnya romantisme gencatan senjata. Lalu kemudian tepat pada tanggal 18 Maret, akhirnya kami menikmati juga perang yang menurut kabar dari masyarakat Gaza bahwa ini adalah yang paling terberat yang mereka hadapi karena bom dan semua serangan-serangan dari Israel itu jatuhnya adalah random. Tidak ada sebelumnya biasanya sebelumnya ada pemberitahuan dulu beberapa jam atau 24 jam. Tapi kali ini semua secara random, ratusan bom, puluhan bahkan sampai ratusan bom, dan itu juga kami rasakan sendiri. Yang pasti terkait dengan evakuasi warga Gaza,
kami merasakan juga imbasnya selama kami berada di Rumah Sakit Indonesia. Tepatnya kami juga tidak hanya melulu medis yang kami lakukan, tapi kami juga berinteraksi kepada masyarakat sekitar Rumah Sakit Indonesia dan juga di daerah Gaza City. Jadi banyak yang, ini juga termasuk klarifikasi dari Mercy bahwa banyak yang mengatakan dari masyarakat Gaza ini adalah ide dari Mercy untuk evakuasi masyarakat Gaza keluar. Alasannya adalah karena kami posisinya ada di Gaza dan kebetulan saya adalah ketua tim, jadi saya yang kena imbas, dimarah-marahin tepatnya. Mereka mengatakan bahwa ini, jadi saya juga memperkuat sahabat saya Dr. Habib, bahwa kita harus lihat dulu nih siapa yang menolak, dan ada juga sebenarnya yang menerima pendapat untuk evakuasi. Yang menerima dengan sangat antusias adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. Rata-rata adalah medical student dan juga yang sedang mengambil spesialis. Jadi ibaratnya kalau bagi kami ini militannya udah hilang. Jadi kalaupun kalian tidak bisa kembali, ya mau bagaimana lagi, karena orang tua saya juga sudah mengatakan bahwa kamu keluar aja, tapi itu bisa kita kategorikan hanya sekitar 10% atau 5% lah. Jadi kalau yang yang usia produktif ke atas, itu justru malah menyayangkan apabila Indonesia benar-benar mengevakuasi warganya. Mereka sangat kecewa dengan Indonesia karena mereka merasa bahwa ini adalah tanah mereka. Tapi mereka mau, kalaupun misalnya keluarganya atau saudaranya dievakuasi alasan berobat, harus ada jaminan hitam di atas putih. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Israel. Israel yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa masuk kembali. Jadi isu evakuasi ini sangat membuat masyarakat Gaza sempat merasa khawatir bahwa ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan dan support dari masyarakat Indonesia, karena saya harus memberikan kabar bahwa media sosial dari masyarakat Indonesia itu adalah setidaknya memberikan harapan walaupun tidak secara langsung ya. Jadi mereka melihat dukungan-dukungan masyarakat Indonesia melalui media sosial itu memberikan harapan mereka untuk hidup. Sering sekali mereka menunjukkan, doktora ini kan di Indonesia ya. Aduh terima kasih. Jadi bahkan mereka memberikan begini, inilah Indonesia nih, ini Indonesia dengan kami seperti ini. Jadi dua jari dirapatkan jadi begini. Dan bahkan teman-teman saya yang laki-laki itu sering dicium keningnya. Apabila mereka melihat warga Indonesia dari media sosial itu mensupport mereka, bukan untuk evakuasi keluar. Jadi saya sebenarnya dari kami sendiri yang baru kembali, sebenarnya menghargai dan respect apa yang merupakan saran dari Bapak Presiden. Tapi alangkah bijaksana apabila Bapak dari pemerintah juga menanyakan kepada tim-tim, tidak hanya Mercy, mungkin tim dari Indonesia yang baru kembali atau yang masih ada di sana, apa kira-kira saran yang tepat atau saat ini yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya 2, buka blokade, hentikan serangan. Cukup, itu saja. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.